Semangat pagi! Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Kemarin sore saya membutuhkan tukang servis AC karena AC di kamar kami tiba-tiba tidak merespon ketika remote saya gunakan untuk menyalakan. Saya sudah pencet remote itu berkali-kali tapi tidak mau juga menyala. Dan juga ada bocor sedikit air yang keluar di AC di dalam kamar. Jadi saya tidak punya langganan tukang AC, saya pun mulai mencari di Facebook. Saya cari jasa servis tukang AC itu. Kemudian saya temukan satu nomor karena saya mencari yang khusus di daerah Batam Center, di mana komplek perumahan kami berada. Saya hubungi, kemudian bapak itu bisa datang. Dan saya sampaikan ini begini kondisi dari AC ini. Dia pun mulai melakukan pengecekan. Dan dia menyampaikan bahwa sensornya itu harus diganti dengan jumlah budget yang begitu besar. Lalu kalau yang mampet ini gimana yang bocor? Saya bilang. Oh ini saya periksa filternya masih bersih Bu, jadi nggak usah dicuci, katanya begitu. Kalau untuk sensornya saya bilang tidak usah diganti, karena lebih baik saya gunakan dulu apa adanya. Jadi saya pun membayar jasa dari Bapak tukang AC itu dan dia pun berangkat. Setelah dia pergi, saya melihat kondisi AC ini tidak menjadi lebih baik. Padahal saya memerlukannya karena Batam ini biarpun malam suhunya lumayan panas dan membuat kita berkeringat di malam hari. Jadi saya putuskan saya harus memanggil yang lain. Saya sudah kapok sama bapak yang satu tadi. Jadi saya pun mencari kembali dan sambil berdoa Tuhan minta tolong supaya jasa servis yang selanjutnya akan saya temukan ini bolehlah kinerjanya ini lebih bagus. Saya hubungi bapak berikutnya dan ketika datang, bapak itu mengatakan bahwa yang ini sensornya memang perlu diperbaiki, tapi masih bisa Ibu gunakan, tapi menyalakannya harus manual dari saklarnya. Lalu mengenai bocornya di dalam AC kamar ini, sebenarnya karena adanya penyumbatan. Oh begitu ya, jadi harus gimana Pak? Saya sampaikan, oh ini harus dicuci Bu. Oh gitu, kenapa Bapak yang pertama bilang tidak usah dicuci ya? Saya melihat bagaimana Tuhan turut bekerja membantu saya bahwa Bapak ini yang kedua adalah yang lebih mahir daripada yang sebelumnya. Kalau menyuci AC itu, saya pernah 2 kali dengan tukang jasa yang berbeda, mereka cepat sekali kerjanya. Jadi kayaknya kurang bersih, tapi Bapak yang satu ini cukup lama untuk pembersihan. Dia pun mengotak-atik seperti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan jasa servis AC yang sebelum-sebelumnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sehingga saya akan langganan lagi dengan Bapak ini karena saya sudah lihat kinerjanya jauh lebih baik dan memuaskan hasilnya. Inilah hal yang saya syukuri bahwa Tuhan membantu saya menemukan orang yang tepat. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 6 Juni dengan judul Kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 1 ayat 10 dan juga yang ke-16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Penjelasannya, tidak aman bagi orang yang mengaku pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tanpa tanggung jawab dan sembrono. Karena adalah suatu hal yang mudah untuk menjadi apa yang dilihat seperti yang mereka lakukan. Dan kehilangan semua pengertian tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Jagalah dirimu teristimewa dalam hal ini. Janganlah dipengaruhi dan disesatkan oleh perkataan dan perbuatan mereka yang kamu tahu sebagai orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah. Dengarlah suara Allah. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Allah haruslah tetap memelihara kemampuan pengertian mereka terjaga.
karena waktunya telah tiba apabila integritas dan kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain akan diuji. Janganlah lakukan ketidakadilan yang terkecil sekalipun untuk mendapat keuntungan bagi dirimu sendiri. Perbuatlah kepada orang lain, baik dalam soal-soal yang kecil maupun besar, sama seperti engkau suka orang lain perbuat kepadamu. Allah berkata, "Kamulah saksi-saksiku, kamu harus bertindak sebagai gantiku." Sekiranya tirai dapat dibukakan, engkau akan melihat penghuni surga memandang dengan perhatian yang hebat pada orang yang dicobai. Kalau engkau tidak menyerah kepada musuh itu, ada kesukaan besar di surga. Bila mana anjuran salah yang pertama didengar, naikkanlah doa ke surga, dan kemudian lawanlah dengan teguh penggodaan yang merusak prinsip-prinsip yang disalahkan dalam firman Allah. Penggodaan yang pertama kali datang, hadapilah dengan tegas, hingga penggodaan itu tidak akan pernah terulang lagi. Berbaliklah dari orang yang telah mencoba menghadapkan perbuatan-perbuatan yang salah kepadamu. Dengan tabah hati, berbaliklah dari penggoda itu sambil berkata, "Aku harus memisahkan diri dari pengaruhmu, karena aku tahu engkau tidak berjalan mengikuti jejak kaki juru selamat kita." Meskipun mungkin engkau merasa tidak sanggup mengucapkan sepatah kata kepada orang-orang yang sedang berbuat prinsip-prinsip yang salah, tinggalkanlah mereka itu. Menarik dirimu dan diam, tidak mencampuri urusan itu mungkin lebih berfaedah daripada engkau berkata-kata. Beranilah berbuat yang benar. Aplikasinya baik kita hari ini masih diingatkan agar kita berada tetap di jalur Tuhan dengan cara tidak mengikuti bisikan-bisikan orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Firman Tuhan melalui renungan pagi kita mengajarkan agar kita boleh mengatakan tidak pada godaan yang pertama dan melakukannya dengan tegas, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita, biarlah kita boleh menyerahkan setiap aktivitas kita dalam satu hari, agar Tuhan boleh kendalikan dan turut campur tangan, sehingga kita boleh terlindung dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang berusaha untuk mengajak kita berbuat yang salah. Mari kita doakan hari ini. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan Anda pun bisa berbagi hal yang Anda syukuri ataupun kesaksian yang Anda rasakan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita, dan mari kita terus berharap akan perlindungan Tuhan hari ini. Amin.